Nah, ini Supervision by Levrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan pada saya untuk mempresentasikan atau memaparkan ini pengalaman saja ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sedayu, dan yang terhormat juga kepada para pemateri yang telah atau yang akan memaparkan materinya pada kesempatan workshop hari ini. Yang kemudian saya ucapkan yang terhormat kepada seluruh staf Sekolah SMA Negeri Sedayu, dan yang terhormat juga kepada para hadirin Bapak dan Ibu peserta workshop pada hari ini. Ya, mungkin di sini saya bilang masih muda ya. Jadi mungkin saya akan meng-share pengalaman-pengalaman mengenai plagiarism. Saya yakin sih mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya telah mengetahui atau telah memahami tentang plagiarism. Sebelum saya masuk ke materi, saya coba ingin tanya, ada yang sudah mengetahui tentang plagiarism? Oke, barangkali ada Bapak Ibu yang mau menjelaskan yang diketahui tentang plagiarism. Ya, silakan. Plagiarisme disebut juga plagiarisme merupakan sesuatu seperti meniru, sama persis. Ya. Dari suatu sumber yang pernah diciptakan atau diterbitkan. Oke. Sama persis ya, berarti kalimat gitu ya. Foto bisa. Foto, oke. Terus? Web bisa. Web, ya. Jadi tidak hanya kalimat aja, tapi juga bisa berupa konten video atau foto atau apapun itu yang merupakan sama persis. Iya, betul sekali. Jadi plagiarisme ini sendiri berkaitan dengan hak cipta ya, Bapak dan Ibu. Ini di sini ada pesan moral. Dan di sini juga ada, jika kita merefleksikan kepada karya-karya populer, ini berkaitan dengan ekonomi juga, berkaitan dengan pendapatan. Artinya plagiarisme sendiri sangat harus dihindari agar kita mengakui bahwa kita memang punya ide, tetapi pasti ada pemantik ide lain yang membangun dalam diri kita. Mungkin di beberapa novel, di beberapa buku-buku populer itu pasti di belakangnya ada yang namanya daftar pustaka, atau di dalam isinya itu pasti disebutkan bahwa di dalam buku ini menjelaskan, atau seseorang yang dirujuk menjelaskan apa. Artinya di situ bahwa kita menggunakan ide tersebut untuk kita menganalisis ini secara ilmiah ya, secara ilmiah menganalisis, atau dalam membangun ide kita sebagai pemantik. Kenapa kita bisa ngomong bisa mengomong atau bisa membuat inovasi ya, mungkin berdasarkan ide itu, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, benar bahwasanya mencantumkan gagasan atau karya orang lain dalam karya sendiri tanpa mencantumkan identitas sumber aslinya. Jadi tidak hanya sama persis ya. Jadi ketika kita memparafrase juga kita harus dibubuhkan bahwasanya ide itu berasal dari mana. Tidak hanya kita memparafrase terus seolah-olah udah diparafrase itu ide, tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita harus tahu batasan di mana ide kita tertuang dan di mana ide orang lain itu tertuang. Jadi ada border, ada garis yang memisahkan seperti itu. Jadi tidak mungkin
kalau di segi analisis ya, kalau di ilmiah itu kita menjelaskan dulu fenomena apa, kemudian kita menguatkan dengan sumber yang lain bahwasanya fenomena itu terjadi karena ini dan telah dibahas di area yang lainnya. Kemudian pencantuman sumber tidak ada pengecualian jenis atau bentuk material sumber informasi seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya teks, tidak hanya bentuk gambar, tetapi juga suara, kemudian berkenaan dengan hal-hal yang abstrak itu juga tidak ada pengecualian. Ketika kita menggunakan apapun dan itu dirujuk dari orang lain dan karya orang lain, kita wajib mencantumkan karya siapa dan sumbernya dari mana. Seperti contohnya, saya suatu ketika itu pernah live IG kan, dan live IG itu menggunakan handphone, dan di laptop saya putar Spotify, dan apa yang Instagram berita ke saya bahwasanya saya telah melewati batas maksimum memutar suatu lagu. Artinya di situ kita artinya di situ bahwa sosial media juga aware sama hak orang lain, supaya karena misalkan lagu itu berkaitan dengan royalti kan, sehingga kita misalkan kita live juga misalkan kita tujuannya nggak untuk royalti, tapi kan kita tidak ada kontribusi untuk ke pengarangnya langsung. Artinya di situ dibatasin supaya menghargai karya-karya orang lain. Kemudian di YouTube saya pernah dipesankan sama dosen saya di S1 bahwasanya kalau nonton YouTube itu jangan di skip lah iklannya, karena itu bagian dari apa Bapak Ibu? Profit, bagian dari benefit yang didapatkan oleh pengarang. Jadi dosen saya juga mempraktekkan bahwasanya beliau itu tidak pernah mengskip yang namanya itu iklan, karena ya itu lagi balik, kayak saya sudah mengeluarkan karya dan itu bisa penghasilan saya, ya hargailah karya-karya tersebut. Kemudian tindakan plagiarisme tidak menoleransi perihal ketidaksengajaan. Oke, di sini tidak ada kata tidak sengaja, sengaja. Ya mungkin kalau tidak sengaja itu dimaklumi, cuma perlu namanya revisi atau perbaikan. Ketika Bapak Ibu ingin menuliskan atau menerbitkan sebuah buku, pasti nanti penerbit atau pasti penerbit nanti ada bagian untuk memfilter, bagian untuk mengecek tulisan-tulisan tersebut, sehingga dipastikan bahwa itu tidak melanggar yang pertama hak cipta, dan memastikan bahwa karya-karya tersebut adalah ada yang murni dari pemikiran kita dan ada bagian-bagian yang dicuplik dari yang lain. Jadi tetap tidak ada kata tidak sengaja ataupun sengaja, apalagi sengaja ya. Ketidaksengajaan ini bisa kita revisi. Mungkin bagi pemula ya tidak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran. Nanti ada yang namanya check and recheck di penerbit. Kemarin saya mengikuti di seminarnya BRIN mengenai penerbitan juga seperti itu. Di BRIN ketika nanti ada pihak atau seseorang atau yang sekelompok ingin menerbitkan buku, itu pasti di BRIN akan dicek mengenai similaritas, pakai Turnitin ataupun jenis yang lainnya yang BRIN gunakan, seperti itu. Kemudian di sini perilaku atas sengaja merupakan tindak indisipliner hak kekayaan intelektual yang seperti saya bicarakan tadi. Ini adalah sebuah bisa dibilang tindakan hukum ya, karena hak kekayaan intelektual juga sudah diatur oleh undang-undang. Apalagi berkaitan dengan misalkan kita membuat karya dan itu kita ingin
mendistribusikannya sebagai profit untuk diri kita sendiri. Nah, itu juga kita harus hati-hati terhadap itu. Mungkin sebagai rujukan untuk mengetahui lebih jelas tentang plagiasi tertuang dalam Permendiknas. Memang aturan ini sebenarnya agak tinggi ya, karena diperuntukkan untuk mahasiswa. Cuma bisa diturunkan kepada adik-adik di SMA, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti diambil esensi-esensinya, bagaimana seorang siswa itu jika ingin menuliskan novel, jika ingin menuliskan apapun itu, kita bisa merujuk dari sumber itu. Jadi bagaimana aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Kemudian ini yang berkaitan dengan ilmiah. Tapi untuk yang berkaitan dengan penulisan atau karya-karya lain selain ilmiah, mungkin bisa merujuk ke aturannya hak kekayaan intelektual ya Bapak dan Ibu, biar nanti kita tidak terjerembab atau tidak terjerat oleh hal-hal yang tidak kita inginkan ketika nanti novel tersebut sudah terbit, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang tahu atau tidak faktor tindakan plagiarisme itu apa? Mungkin jika ada adik-adik, katanya ada adik-adik di sini ya, anak dari siswa SMA Sedayu ya. Tahu nggak faktor tindakan plagiarisme itu apa? Ya, silakan. Kehilangan ide. Kehilangan ide, terus Kurang kreatif. kurang kreatif. Ya, betul. Terus dah. Sedang berpikir. Oke, mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira apa sih faktor dari seseorang itu melakukan tindakan plagiarisme? Nyari popularitas. Ya, bisa. Oke, apa lagi? Udah? Oke, saya lanjutkan. Faktor tindakan plagiarisme. Yang pertama, mengejar batas tugas, batas akhir tugas. Betul atau betul? Ketika kita diberi tugas atau kita, mungkin saya ya, pengalaman diri saya. Ketika saya diberi tugas, pasti saya memilih apakah saya akan mengerjakan di detik-detik terakhir atau akan saya menyicil, kan seperti itu. Artinya kalau kita menyicil, kita masih banyak waktu luang untuk membaca, kita masih banyak waktu luang untuk referensi. Berbeda misalkan saya memilih, saya nanti tunggu, misalkan batas akhirnya kurang 2 hari baru mengerjakan. Ya mau nggak mau, karena terbatas, asal kita dapat referensi, cantumkan kan, seperti itu. Ini yang mengejar batas akhir dari tugas. Kemudian yang kedua, kurang memiliki referensi bacaan. Yang seperti saya sebutkan tadi, ketika kita berusaha untuk menyicil atau membuat karya itu bertahap, kita memiliki referensi bacaan yang luas, sehingga kita masih bisa membaca dan kita menyerap, dan kita akan menuangkan tulisan itu tidak sama persis. Kita ada waktu untuk memproses, karena proses ide itu tidak akan muncul secara mendadak, pasti perlu proses. Kemudian yang kedua, kesempurnaan tugas. Betul atau betul nih kesempurnaan tugas? Kesempurnaan tugas di sini dalam arti misalkan nih teman-teman adik-adik sekalian SMA, saya biar nilai tugasnya bagus sama guru, saya mau ini aja ambil aja teori-teori yang bagus, saya coba cari internet aja lah, saya copy paste, ini udah pasti bener ini kan gitu. Ya itu benar, cuma dalam arti kita harus mencantumkan sumbernya dari mana. Dan
seharusnya tidak sama persis, karena kalau sama persis kita mempunyai kaidah-kaidah pengkutipan yang mungkin nanti bisa dikonsultasikan lebih dalam dengan ibu guru bahasa Indonesia ya, itu kan pasti diajarkan. Nah, ketika kita mengutip secara murni, secara sama persis, itu ada kaidahnya. Jadi walaupun kita atau adik-adik ingin mengerjakan tugas dan mencuplik dari yang lain, itu harus mengikuti kaidah itu, seperti itu. Kemudian panduan dan pengawasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perpustakaan bisa masuk pada ranah panduan dan pengawasan. Mungkin saya tadi dengar bahwasanya di SMA Sedayu ini siswanya aktif-aktif ya. Ada yang kemarin menulis dan lain sebagainya. Nah, perpustakaan atau pustakawannya ini bisa mendampingi adik-adik itu. Jadi pustakawan tidak hanya aktif di dalam sekolah saja. Pustakawan juga perlu misalkan kunjungan ke penerbit, bagaimana prosesnya, lalu alur-alurnya bagaimana. Nah, nanti atas itu ketika nanti siswa-siswa ini sudah ada yang ingin maju, kita sudah bisa memberikan arahan. Adik ini seperti ini kalau ingin muncul, atau mungkin ada lomba lain-lainnya. Jadi kita sudah termindset, sudah bisa mendampingi mereka. Dan pengawasan, Bapak Ibu, hati-hati ya. Di sini kita sudah mainnya ranah teknologi nih, apalagi sudah ada AI ya, dimana kita hanya nulis 2 kata saja kita sudah mendapatkan banyak informasi. Bahkan saya mencoba untuk melihat bagaimana sih AI ini bekerja, dan ternyata hasilnya bagus tulisannya. Cuma kan kalau AI kita nggak tahu itu siapa yang nulis, masa kita sebut admin AI dan kita maaf, dan saya pernah menuliskan 2 keyword yang sama di waktu yang berbeda. Seharusnya kan ketika itu pendapat AI itu kan harusnya hasilnya sama lagi kan, dan hasilnya berbeda. Kemudian itu ide dari mana? Kan seperti itu ya. Ini perlu aja pengawasan, kita juga perlu adaptif dengan perkembangan teknologi supaya kita mengetahui bahwasanya apakah itu bahasa yang siswa itu tulis, atau bahasa mesin, atau bahasa yang orang-orang yang telah memiliki pendidikan yang tinggi. Pasti kan di situ ada perbedaan penggunaan kata, ada perbedaan lain sebagainya, seperti itu. Kita harus bisa melakukan pengawasan. Kemudian, nah ini kejelasan buasan yang tadi saya bilang ya, AI atau software lainnya yang sejenis. Kita perlu adaptasi, kita ya jangan mungkin mindset udah telat, tidak ada yang telat. Yang namanya teknologi ini bisa kita pelajari semuanya. Contoh untuk memilih tindakan plagiarisme juga saya coba terapkan di sini. Saya mengambil gambar, ini bukan karya saya, tetapi ketika di Flippic itu kan karya-karya gambar yang dibuat oleh orang lain. Ketika mereka ingin gratis, mereka kan pengguna itu harus mengcopy linknya. Ya seperti yang saya lakukan ini, saya copy linknya karena ini bukan dari bukan dari apa yang saya gambarkan, apa yang saya buat, seperti itu. Kemudian tipe plagiarisme, verbatim, paraphrasing, dan autoplagiarisme. Ada yang sudah tahu mengenai ini? Oke, verbatim ini sendiri yang seperti saya jelaskan di awal, kita harus bisa membagi, harus bisa mengetahui di mana porsi ide murni kita, di mana porsi
ide orang lain kita ambil untuk menguatkan ide kita sendiri. Nah, salah satunya kita menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang benar, baik itu populer maupun ilmiah. Jadi nanti pembaca bisa lebih jelas, oh ini loh ide atau inovasi yang suatu pengarang itu munculkan. Jadi untuk penilaian-penilaian seperti lomba atau penilaian seperti penerbit, mereka bisa mengetahuinya seperti itu. Kemudian paraphrasing. Paraphrasing ini sendiri mengutip memparafrase ini sendiri artinya untuk menghindari similarity, untuk menghindari benar-benar itu sama. Jadi paraphrasing juga perlu kita cantumkan sumbernya ya. Jadi karena yang kita ambil kan bukan hanya kalimatnya, tapi ide dan gagasannya. Misalkan kita terpatik dengan ide gagasan buku A dan kita mengetahui ada di suatu paragraf, apakah kita akan menulis semua paragrafnya? Tentu tidak, karena ada keterbatasan kita menulis. Pasti kita akan meringkas dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat, yaitu perlu diparafrase. Memang parafrase itu kata-katanya dari diri kita sendiri, tapi kan idenya itu dari orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu autoplagiarism. Nah, saya ingin tanya ini, apakah ketika saya menuliskan dan buku itu sudah terbit dan saya ingin menuliskan buku selanjutnya menggunakan kalimat yang sama pada buku pertama tanpa menyantumkan sumber, itu boleh dilakukan? Misalkan nih di buku pertama saya menuliskan gagasan A dengan kalimat A, B, C, D, E, F, G. Nah, di buku yang kedua saya menuliskan yang sama seperti itu tanpa mencantumkan sumbernya, karena itu buku yang saya tulis dua-duanya, bukan pengarang lain kan. Apakah itu diperbolehkan Bapak Ibu? Jawabannya tidak ya. Walaupun kita sudah pernah menuliskan di suatu artikel atau di suatu buku dan sudah terbit atau sudah masuk untuk penilaian, itu kita hindari atau tindakan plagiarisme. Tetap kita tulis bahwasanya nama diri sendiri, terus tahun berapa, dan menggunakan kaidah seperti itu. Jadi tetap kita harus menuliskan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak serta-merta, saya udah, ini kan gagasan saya di buku yang pertama, buku yang kedua nggak perlu dong saya nulis. Perlu tetap, karena itu bagian dari referensi mana yang Anda gunakan. Seperti itu. Kemudian, nah ini nih, apa sih pentingnya bagi siswa sekolah? Mungkin bagi rekan-rekan semua, plagiarisme nantilah ketika sudah kuliah saja untuk menulis artikel ilmiah. Tidak seperti itu, oke? Kita perlu mengenalkan plagiarisme Bapak Ibu kepada siswa-siswa sekolah, khususnya SMA ya. Seperti yang dijelaskan di pemateri tadi pertama, bahwasanya PTN atau universitas itu akan melihat tidak hanya skill secara akademik, tapi skill-skill yang lain. Nah, saya kira ketika saya mendengar bahwasanya SMA ini konsen ke plagiarisme, saya sangat bangga, karena ini bagian dari melatih mereka. Malah saya inginkan kalau bisa misalkan dimasuk semester di kelas 2, misalkan kelas 2 SMA, kita membangun hubungan dengan Bapak Ibu guru, pustakawan mohon Bapak Ibu guru untuk melatih siswanya ketika diberi tugas dituliskan sumbernya. Seperti itu. Jadi nanti ketika saat kuliah mereka tidak bingung bagaimana sih nulis sumber itu dan lain sebagainya. Ya, memang nanti di perkuliahan akan dijelaskan kembali mengenai syarat-syarat untuk menulis
secara ilmiah. Tetapi ketika di SMA ini sudah dibekali, mereka akan lebih lancar, akan lebih bisa mengikuti, tidak stuck. Karena ini pengalaman dari saya sendiri, memang ketika masuk ke universitas pasti ada gap yang sangat jauh. Nah, ketika kita bisa memasukkan pencegahan plagiarisme di SMA, kita bisa sedikit mengurangi gap tersebut. Seperti itu ya. Yang pertama, ini adalah berkenaan dengan kejujuran, honesty, terus habitual, kebiasaan. Ketika kita sudah biasa, pasti seterusnya akan mengikuti. Oh iya, saya ini harus menuliskan seperti ini. Nah, terus yang ketiga yang saya sebutkan tadi, copyright protected. Jadi melindungi hak cipta. Jadi teman-teman sekalian yang di mungkin siswa-siswa SMA sudah mengikuti ini, latihlah terus mengasah kemampuan menulis kalian, tetapi juga memperhatikan kejujuran dan menghargai hak cipta. Seperti itu. Kemudian nah ini supervision by librarian. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa adaptasi, dan yang utama kalau menurut saya yaitu OpenAI, Software Manager Reference Tool, atau Turnitin. Mungkin Turnitin ini tingkatnya agak lebih tinggi ya. Mungkin kalau di SMA kurang terlalu digunakan karena penulisannya masih belum terlalu ilmiah banget, latihan ilmiah ya. Cuma Turnitin ini juga perlu dikenalkan, atau mungkin Bapak Ibu bisa belajar Turnitin. Nggak harus berlangganan ini, nggak harus berlangganan secara instansi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membeli akses Turnitin, itu bisa lewat ini Shopee dan lain sebagainya, itu ada aksesnya. Atau mungkin SMA-nya bisa memfasilitasi, ya alhamdulillah. Karena ini bagian untuk belajar. Ketika nanti siswanya itu menulis KTI, kita bisa mengeceknya. Seperti itu. Nah, yang OpenAI tadi ini sendiri sudah saya jelaskan tadi ya. Pertama, terus Mendeley. Nah, untuk software yang memudahkan mengutip, ada Mendeley, EndNote, Zotero. Namun dengan pengalaman saya dan kasus di Indonesia, memang yang paling mudah digunakan di Zotero. Karena EndNote itu berbayar dan lumayan mahal. Kalau Mendeley itu bisa free, cuma untuk penggunaannya agak sedikit ribet daripada Zotero. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang Zotero, bisa sih kontak saya. Nanti saya bagikan tips-tips di lain kesempatan. Nah, ketika kita sudah menguasai tiga ini, kita memberikan edukasi. Seperti yang saya katakan tadi, edukasi di misalkan kelas 2 atau bahkan di kelas 3 sebagai pengenalan saja untuk siswa-siswa, biar siswa ini selalu teringat bahwa oh iya, perpustakaan ini tidak hanya digital. Digital ini membantu untuk membaca, tapi pustakawan ini interaksinya sosial. Mereka akan teringat, oh iya, pustakawan ini dibutuhkan ya. Jadi yang saya tanamkan itu, jadi pustakawan memang perlu dan penting terhadap teknologi, dan penting juga membangun interaksi sosial di lingkungannya ataupun di lingkungan eksternal. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, penjelasan yang saya sampaikan mungkin terlalu banyak ya tadi ya, atau kurang ini. Kalau misalkan kurang, bisa nanti obrol dengan saya, mungkin nanti bisa minta kontaknya dengan Bapak Ibu Panitia, atau nanti kita sekitar sharing-sharing aja sih. Ini juga mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian juga, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai plagiarisme? Silakan, Mbak. Iya, demikian tadi pemaparan materinya untuk Bapak Ibu
Ya, silakan. Silakan sebutkan nomor dan instansinya. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Latifah Haulia dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang saya tanyakan dari materi ini mungkin agak sedikit jauh juga mengenai plagiarisme itu tadi. Apakah kalau kan kita di perpustakaan sekolah nih berbeda dengan perpustakaan universitas yang untuk beli jurnal atau apa udah bisa kayak gitu, lebih mudah lah. Misalkan kita di perpustakaan sekolah kan sebenarnya sekarang banyak beredar kayak PDF buku yang sebenarnya itu nggak resmi, nggak dari penerbit kayak gitu. Kalau dari penerbit kan biasanya udah include di aplikasi dari penerbit dan sebagainya. Misalkan kita download nih PDF-nya dengan judul buku tertentu atau bahkan buku dari luar negeri, kita download terus kita uploadkan nih di perpustakaan digital kita dengan tahun terbit itu mungkin 20 tahun yang lalu kayak gitu. Apakah itu masih boleh? Atau batas buku itu untuk milik pabrik itu berapa tahun? Seperti itu, dari buku itu terbit atau dari penulis itu masih ada? Seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya. Tidak ada, kalau tidak ada silakan Bapak langsung menjawab saja. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, sangat menarik nih pertanyaannya berkaitan dengan masa berapa lama sih kekayaan intelektual itu diakui ya. Kalau kekayaan intelektual itu sendiri udah ada undang-undangnya, kalau tidak salah itu sekitar 10 tahun atau berapa tahun saya agak lupa itu. Tapi pasti ada masanya, mungkin nanti bisa dirujuk ke undang-undang hak kekayaan intelektual. Kemudian kalau misalkan buku itu bersifat tidak terkunci, memang untuk umum, saya rasa sih masih bisa ya. Cuma kayaknya kurang etis saja kalau misalkan kita tanpa memberitahu kepada penulisnya ketika ingin kita layankan seperti itu. Sebisa mungkin sih kita tetap harus permit, tetap harus minta izin ke buku tersebut supaya kalau di buku itu sendiri kan dijelaskan bahwasanya ada dilarang mengcopy kan, artinya tidak ada toleransi ketika kita ingin menampilkan bahwasanya itu untuk kegiatan memperoleh profit atau tidak, itu tidak mentoleransi itu. Tetap kita harus izin seharusnya seperti itu. Karena mengapa sih kita harus lewat kayak vendor? Nah itu vendor kan ibaratnya sebagai kita untuk legalitas, bahwasanya vendor itu sudah menerima lisensi seperti itu sih. Mana terjawab? Ya. Kira-kira sudah atau masih ada pertanyaan? Masih ada satu penanya. Kalau sudah cukup. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya bangga buat Bapak Ibu sekalian mempunyai kepedulian terhadap plagiarisme. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Rizal dan Taharudin SHU atas pemaparan materinya. Sebelum itu ada penyerahan kenang-kenangan dari sponsor. Selamat menonton. Untuk Ibu Amin, kami mohon